Dahulu kala, sebelum bumi ditinggali oleh umat manusia, permukaan bumi dipenuhi oleh hewan-hewan besar, misalnya saja dinosaurus. Mereka mempunyai tubuh yang besar, bahkan sampai ada yang menyamai panjang bus dan gedung-gedung modern. Ada alasan mengapa dinosaurus bisa mempunyai tubuh super besar. Faktor utamanya adalah habitat tempat tinggal mereka. Pada zaman dinosaurus, daratan bumi dipenuhi oleh sumber makanan yang melimpah, banyak hutan, sabana, dan rawa yang menyediakan sumber makanan bagi penghuninya. Ini mengakibatkan hewan herbivora dapat merumput sesuka hati. Pada kala itu, bukan hanya hewannya saja yang memiliki tubuh yang besar, namun lingkungannya juga sama. Banyak pohon-pohon menjulang tinggi ke langit dengan ukuran fantastis. Untuk bisa tinggal di lingkungan yang ditumbuhi tanaman raksasa, maka mau tidak mau, para dinosaurus harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Contohnya saja kelompok Sauropoda. Mereka terlahir dengan leher yang panjang. Leher ini membantu mereka menggapai daun dari pohon yang tinggi. Kemudian, untuk predatornya, mereka juga harus memiliki tubuh dan taring yang besar. Tujuannya tentu saja untuk membantu mereka berburu dan melumpuhkan mangsa. Jadi, seperti itulah cara hewan dalam bertahan hidup. Mereka selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Baiklah, mari kita kembali ke masa sekarang. Pada era sekarang ini, ukuran hewan modern berbeda jauh dengan ukuran dinosaurus di zaman purba. Pada masa kini, rata-rata hewan memiliki tubuh yang kecil dan tidak sebesar dinosaurus. Jika zaman dahulu, hewan darat terbesar dipegang oleh kelompok Sauropoda dengan panjang yang bisa mencapai 30 meter, maka di zaman sekarang ada gajah Afrika yang dapat mencapai tinggi 3-4 meter. Namun, jangan khawatir, pada era sekarang masih ada makhluk yang berhasil menyaingi panjang dinosaurus manapun yang pernah hidup. Hewan ini bernama paus biru yang dapat mencapai panjang lebih dari 30 meter dan berat 150 ton. Akan tetapi, di daratan, ukuran hewan modern tidak ada yang bisa menyaingi panjang dinosaurus. Apa yang menyebabkan ukuran hewan darat menyusut, dan apakah penyusutan ini akan terus terjadi di masa depan? Berbicara tentang penyusutan pada hewan, para ilmuwan berpendapat bahwa penyusutan ini sudah terjadi sejak 130.000 tahun terakhir, sejak zaman es. Ukuran hewan menyusut sampai 14% dari ukuran normalnya. Dari Southampton University mendapat hasil penelitian ini dengan mempelajari masa tubuh, habitat, pola makan, dan harapan hidup dari 15.488 hewan-hewan yang masih hidup. Mereka juga menggunakan daftar hewan yang terancam dari International Union of Conservation of Nature untuk memprediksi kepunahan. Jadi, apakah penyusutan ini terjadi karena faktor lingkungan? Sebelum itu, mari kita lihat bagaimana ukuran hewan yang menghuni bumi, tepatnya setelah dinosaurus hilang dari muka bumi. Setelah peristiwa jatuhnya meteor ke bumi yang mengakibatkan 75% kehidupan bumi musnah, sekali lagi kehidupan bumi mencoba bangkit dan beregenerasi. Periode ini disebut dengan periode Paleogen yang berlangsung sekitar 66-23 juta tahun yang lalu. Setelah kepunahan massal yang dialami dinosaurus, kehidupan di bumi perlahan-lahan mulai pulih dan ekosistem mulai beradaptasi tanpa kehadiran dinosaurus. Iklim global di Paleogen awalnya cukup hangat dan lembab, dengan rata-rata suhu lebih tinggi dari sekarang. Tidak ada es yang menutupi kutub bumi, sehingga daerah kutub masih relatif hangat. Sepanjang periode ini terjadi beberapa perubahan iklim yang signifikan, termasuk perubahan iklim yang bernama Paleocene-Eocene Terminal Maksimum, di mana suhu bumi meningkat drastis dalam waktu singkat. Namun, pada awal periode ini, bumi dipenuhi oleh hutan-hutan tropis yang luas, bahkan hingga ke daerah-daerah yang kini beriklim dingin atau sedang, seperti di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Pada era ini, dinosaurus sudah tidak menghuni bumi,
kekuasaan dinosaurus diambil alih oleh mamalia. Awalnya ukuran mamalia tidak tumbuh sebesar dinosaurus, namun karena alam menyediakan sumber daya yang lebih, maka perlahan mereka tumbuh semakin besar. Contohnya Andreosaurus, karnivora darat yang terbesar yang pernah ada. Andreosaurus sebesar sapi dengan panjang 4 meter. Mereka hidup di periode Paleogen zaman Eosen atau 45-36 juta tahun yang lalu di Asia Tengah. Selain Andreosaurus, masih ada lagi nih hewan besar penghuni bumi Paleogen. Ia adalah Paraceratherium, adalah mamalia darat terbesar yang pernah ada di bumi. Mereka dapat tumbuh hingga 5 meter di bahu dengan berat 15 ton. Meskipun Paraceratherium tidak memiliki jula, mereka adalah kerabat dekat dari badak modern. Paraceratherium menghuni bumi pada masa Oligosen sekitar 34-23 juta tahun yang lalu di wilayah Asia. Meskipun tidak sebesar dinosaurus, para mamalia besar inilah yang mengambil alih peran dinosaurus. Akan tetapi, periode Paleogen bukanlah puncak pertumbuhan megafauna. Megafauna banyak muncul dan kembali mendominasi bumi pada zaman Pleistosen atau biasa dikenal sebagai zaman es. Jika kalian bertanya bagaimana zaman ini didominasi oleh hewan-hewan besar, tentu saja ini ada kaitannya dengan lingkungan hidup mereka. Yang pertama adalah iklim dingin dan fluktuasi suhu. Pleistosen dikenal dengan zaman es dengan beberapa periode pendinginan ekstrim yang bergantian dengan periode hangat. Lingkungan yang keras ini mendorong evolusi hewan-hewan besar dan berbulu karena ukuran tubuh yang besar dan bulu lebat sangat baik dalam mempertahankan panas. Kemudian, yang kedua adalah ketersediaan pangan. Pada zaman Pleistosen, banyak padang rumput luas dan tundra yang muncul selama periode glasial yang menjadi sumber makanan yang melimpah. Dengan adanya banyak sumber makanan, membuat hewan herbivora dapat berkembang dengan pesat di wilayah ini. Sebagai hasilnya, predator besar juga berevolusi untuk memangsa mereka. Akan tetapi, memangsa hewan besar bukanlah hal yang mudah. Tubuh besar adalah pertahanan mereka. Dengan tubuh yang besar, hewan herbivora dapat memberi perlindungan yang lebih baik dari ancaman predator. Oleh karena itu, tubuh besar juga merupakan hasil seleksi alam sebagai respon dari serangan predator. Namun, ketika akhir Pleistosen, hewan-hewan ini mulai menghilang dan seperti yang dibahas di awal tadi, peneliti mengatakan bahwa pada akhir Pleistosen hingga sekarang, hewan sudah mengalami penyusutan hingga 14%. Dan apakah penyusutan akan terus berlanjut di masa depan nanti? Penyusutan yang terjadi pada binatang merupakan respon alami mereka terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Contohnya saja, Stegodon trigonocephalus dan Stegodon sondaari. Diyakini pada awalnya, Stegodon sondaari merupakan hasil evolusi dari Stegodon trigonocephalus yang berasal dari Jawa yang pindah ke Pulau Flores melalui daratan yang masih menyatu pada kala itu. Lalu, ketika permukaan air laut mulai naik akibat pencairan es, Pulau Jawa dan Flores pun terpisah. Stegodon yang bermigrasi ini pun menjadi terisolasi dari tempat asalnya. Dikarenakan terisolasi dan memiliki sumber daya yang terbatas, Stegodon ini pun mengkerdilkan diri sebagai pertahanan hidup atau bisa dikenal sebagai dwarfism. Kemudian Stegodon yang mulanya bernama Stegodon trigonocephalus berubah menjadi spesies baru, yaitu Stegodon sondaari. Kejadian ini menunjukkan bagaimana suatu spesies dapat beradaptasi di lingkungan terbatas. Jika suatu pulau memiliki sumber daya yang terbatas, maka mengkerdilkan diri adalah pilihan yang tepat, karena dengan ukuran kerdil membuat hewan tidak perlu makan terlalu banyak dan menghemat energi. Proses pengkerdilan diri pun melibatkan isolasi genetik yang menyebabkan perubahan morfologi seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, apakah benar di masa depan binatang akan semakin kerdil? Pernyataan ini belum dapat dipastikan karena untuk mengkerdilkan diri ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari perubahan iklim.
Perubahan iklim dapat mempengaruhi ukuran hewan melalui proses adaptasi terhadap suhu dan lingkungan. Dalam iklim yang semakin panas, seleksi alam cenderung mendukung hewan yang berukuran kecil karena ukuran yang lebih kecil mudah melepaskan panas, seperti yang dijelaskan dalam aturan Bregman, di mana hewan yang lebih besar cenderung menyimpan lebih banyak panas sehingga kurang cocok hidup di wilayah panas. Jadi, semakin tinggi suhu di lingkungan, maka mengecilkan tubuh adalah pilihan terbaik. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup dan sumber daya. Seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi tentang ruang lingkup dan sumber daya yang terjadi pada Stegodon, lingkungan tempat tinggal mempengaruhi ukuran hewan. Coba bayangkan, jika di masa depan pertumbuhan manusia terus bertambah, tentu saja penebangan hutan untuk dijadikan pemukiman dan pembukaan lahan untuk pertanian semakin meningkat. Akibatnya, ruang lingkup hewan semakin menipis dan sumber makanan juga sama. Jadi, jika hewan-hewan besar tidak mengecilkan tubuh mereka, sudah dipastikan mereka pasti akan punah. Sementara mereka yang bertubuh kecil masih bisa bertahan dan bahkan mendominasi. Dan yang terakhir, tidak adanya predator dan kompetisi. Jika di dalam ekosistem tidak ada predator, maka hewan herbivora bisa menghabiskan sumber daya yang ada. Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem karena nantinya populasi hewan herbivora semakin banyak dan tidak terkontrol. Jika ini terjadi, maka persaingan dalam memperebutkan makanan jelas tidak dapat dihindari. Maka mereka akan mengecilkan tubuh mereka. Ini adalah strategi yang tepat karena dengan tubuh kecil mereka tidak perlu banyak makan. Jadi, seperti itulah penjelasannya. Dengan menyempitnya lingkungan hidup dan berkurangnya sumber makanan, sangat mungkin bahwa beberapa hewan akan berevolusi menjadi berukuran lebih kecil sebagai adaptasi terhadap lingkungan baru. Contoh nyatanya dari proses ini sudah terlihat jelas di masa lalu atau masa sekarang. Namun, evolusi adalah proses yang lambat dan kompleks, sehingga perubahan ini memerlukan waktu dan terjadi secara bertahap melalui banyak generasi. Cerita dari Stegodon kerdil memberikan gambaran bagaimana perubahan lingkungan yang signifikan dapat mempengaruhi ukuran mereka. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam untuk mempertahankan keanekaragaman hayati yang sehat. Baiklah, cukup sampai di sini saja perjumpaan kita pada episode hari ini. Coba tulis tanggapan kalian, apakah mungkin hewan akan menyusut di masa depan nanti? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar kalian tidak ketinggalan info-info tentang dunia hewan dan alam lainnya. Sekian dan terima kasih.